Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi ya. Apa materinya tadi? Nah, betul sekali. Materi yang akan kita bahas itu perubahan iklim. Nah, saya akan menyampaikan sedikit mengenai materi ini. Ada yang tahu nggak perubahan iklim itu apa? Nah, betul sekali. Ini secara sederhana pengertian perubahan iklim adalah perubahan pola dan fenomena unsur iklim dalam periode jangka panjang yang menyangkut iklim lokal, iklim regional, maupun iklim global. Di mana perubahan iklim ini dikelompokkan menjadi perubahan iklim antropogenik, yaitu perubahan yang berbahaya akibat aktivitas atau perilaku manusia itu sendiri. Ya, biasa disebut itu sebagai pemanasan global. Berbeda dengan perubahan iklim yang memang terjadi akibat proses alami dari bumi. Nah, penyebab dari perubahan iklim itu dikarenakan meningkatnya jumlah karbon dioksida dan juga gas-gas emisi atau yang biasa kita sebut dengan gas rumah kaca. Nah, efek dari gas rumah kaca inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dan kebanyakan dari gas rumah kaca tersebut itu akibat dari kegiatan atau aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara liar, penggunaan bahan bakar fosil, maupun dari asap kendaraan bermotor. Itu akan Nah, efek rumah kaca terjadi akibat gas-gas tertentu yang menghalangi panas keluar, di mana gas-gas tersebut bersifat semi permanen dan tidak merespon terhadap perubahan suhu, sehingga panas tersebut terperangkap dari memaksakan perubahan iklim atau dideskripsikan sebagai forcing climate change. Gas-gas yang berkontribusi dalam efek rumah kaca itu antara lain ada gas itu karbon dioksida, gas metana, dan gas klorofluorokarbon. Nah, gas karbon dioksida ini sebenarnya secara alami muncul ketika kita bernafas dan juga pada saat terjadi gunung meletus. Namun akibat perilaku atau perubahan manusia itu sendiri yang melakukan penebangan pohon dalam skala yang besar atau biasa kita sebut sebagai penggundulan hutan, hal ini meningkatkan sebanyak 47% konsentrasi karbon dioksida ke dalam atmosfer kita. Padahal peranan keberadaan pohon itu sangat penting karena pohon itu dapat menyerap gas-gas berbahaya dan mengubahnya menjadi sebuah oksigen. Nah, untuk gas metana itu sama halnya dengan karbon dioksida. Gas metana juga berasal dari emisi geologis dan tumbuh-tumbuhan. Namun gas metana menjadi banyak dilepaskan ke atmosfer akibat berbagai perbuatan manusia, seperti penambangan, kegiatan peternakan, kegiatan pembuangan sampah, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada fluorokarbon yang terdiri dari karbon, klorin, dan fluorin. Ini merupakan senyawa sintetis murni yang dihasilkan akibat penggunaan produk seperti kulkas dan AC. Selain merupakan gas rumah kaca, fluorokarbon juga merupakan gas yang dapat menipiskan lapisan ozon, di mana lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi bumi dan dari benda-benda langit dan juga menahan 98% hampir segitu sinar ultraviolet atau yang kita sebut dengan sinar UV dari matahari. Nah, dampaknya dari perubahan iklim tersebut ada beberapa dampak. Itu seperti semakin meningkatnya suhu bumi, semakin banyaknya gas rumah kaca yang dihasilkan, akan semakin besar juga efek gas rumah kaca tersebut, sehingga pemanasan global akan terus terjadi dan suhu di bumi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.
Nah, ada juga mencairnya es di kutub. Nah, pemanasan global itu menyebabkan es itu yang ada di kutub itu mencair, sehingga permukaan air laut itu naik. Volume air laut menjadi naik itu karena es yang ada di kutub itu mencair. Nah, itu dapat mengancam orang-orang yang ada di pesisir pantai. Seperti yang video ditampilkan tadi, itu akibat dari dampak pemanasan global. Akibat es yang ada di kutub itu mencair. Nah, selanjutnya ada pergeseran musim dan perubahan curah hujan. Akibat adanya perubahan iklim, sehingga curah hujan, suhu, kelembaban, dan intensitas unsur iklim lainnya juga berdampak pada pergeseran musim dan juga perubahan curah hujan. Selain dapat berpotensi terjadinya kekeringan akibat musim kemarau, hal ini juga akan mempengaruhi petani dan menyebabkan gagal panen. Nah, itulah dampak-dampak dari perubahan iklim. Nah, upaya penanggulangannya itu tidak dapat dilakukan sendirian. Misalnya nih, ada sekelompok organisasi atau masyarakat yang dalam kesehariannya sudah berupa mencegah perubahan iklim ini dengan berupaya menggunakan produk ramah lingkungan. Nah, di sisi lain juga ada masyarakat yang tidak setuju atau menolak hal tersebut dan merasa tidak perlu menggunakannya karena dia tidak percaya terhadap perubahan iklim. Nah, karena itulah perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah seharusnya mengedukasi kepada masyarakat agar dia mau menggunakan produk yang ramah lingkungan. Nah, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan seperti pencegahan kebakaran lahan dan hutan, peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah maupun masyarakat, pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan yang ada pada pengusaha. Penanggulannya adalah antara lain ada juga seperti pengurangan atau penghapusan merkuri, pengurangan atau penanganan sampah rumah tangga dan sampah plastik, penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 dan limbah medis. Nah, sekarang saya minta kalian untuk memikirkan lagi kira-kira apa yang menjadi penyebab, dampaknya, solusinya dari pemanasan global tersebut. Nah, coba kalian pikirkan dulu. Nah, setelah kalian memikirkan, baru kalian berdiskusi dengan teman sebelah kalian masing-masing. Oke, paham? Oh ya. Oke, mudah kan? Sekarang kalian berdiskusi bersama teman sebelah kalian. Nanti saya bagikan lembar kerja. Ini lembar kerjanya, tolong perwakilan maju. Setelah itu kalian langsung berpasangan dan mendiskusikan hasil pemikiran kalian masing-masing, lalu menuliskannya ke dalam lembar kerja tersebut. Nah, saya beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan dan mengerjakan soal yang ada di LKPD. Cukup kan waktunya? Oh, kurang. Ya, saya tambahi 5 menit, jadi waktunya 15 menit ya. Ya, itu waktu yang lama loh untuk berdiskusi. Oke, saya yakin kalian pasti bisa dan mudah mengerjakannya karena kalian berdiskusi. Oke, sudah ya mengerjakannya. Sekarang saya tunjuk langsung dari kelompoknya Mbak Ulfa. Ayo Mbak Ulfa, silakan maju untuk menyampaikan
hasil diskusi dari kelompok kamu. Ya, beri tepuk tangan dahulu kepada Mbak Ulfa dan kalian semua. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Ulfa tadi. Dari 5 gambar yang ada di lembar kerja tersebut, ada tiga hal yang menyebabkan pemanasan global. Yang pertama ada asap dari pabrik, yang kedua ada asap dari kendaraan bermotor, dan yang ketiga itu penebangan pohon secara liar. Nah, benar sekali. Nah, saya akan sedikit menjelaskan. Selain asap kendaraan bermotor atau mobil, asap pabrik juga masuk ke dalam pemicu dari adanya polusi udara. Asap pabrik ini bahkan menyumbang besar sekali gas karbon di udara. Asap pabrik juga bisa menimbulkan atau memicu dari terjadinya hujan asam. Sedangkan itu yang gambar ketiga atau gambar yang ketiga itu gambar penebangan liar yang juga sangat merugikan bagi kehidupan, karena keberadaan hutan sangatlah penting, yaitu sebagai penjaga keseimbangan alam. Seperti yang telah kita ketahui tentang penyebab pemanasan global, yang merupakan satu contoh dari dampak dari penebangan hutan secara liar. Nah, pemanasan global bukan hanya bersumber dari asap kendaraan bermotor, tapi juga dipengaruhi oleh keadaan hutan yang tidak seimbang. Kita tahu bahwa daun bisa menetralisir karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Itulah sebabnya hutan itu disebut sebagai paru-paru dunia. Jadi seandainya hutan itu masih terjaga, mungkin pemanasan global tidak akan terjadi. Nah, baik, sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Oh, nanti kalau ada yang ditanyakan bilang ya. Ya.